Shalom semuanya, selamat bertemu kembali dalam kebaktian anak sekolah minggu JKI Panji Kristus. Bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa. Kita semangat untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita bersuka cita, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tirukan Kak Dian berdoa ya bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekarang kami mau bersuka cita sebab Tuhan Allah yang beserta dengan kami. Dalam nama Yesus yang bersuka cita katakan bersama-sama, amin. Adik-adik ada kata-kata sajene aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi. Kita semua datang sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama, kita bergoyang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sajene aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajane
Jero 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 banget tresnaku jero 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 banget aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero 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 banget aku tresno Yesus, jero 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 banget tresnoku jero 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 banget tresnaku jero 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 banget jero banget. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dalam lagi, kita mau bersukacita lagi ya. Lagu bahasa Jawa adik-adik. Nyender ning sisine sapa? Tahu nggak artinya? Nyender itu apa? Siapa yang di sini sekolah ada bahasa Jawanya? Pasti ada ya. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning sisine Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Kita pujikan dari awal adik-adik. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Bersukacita bersama-sama. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Sekali lagi nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender 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 ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Haleluya. Saya serahkan pada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian di awal tanggal hari ini 1 Juni. Yo, sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita.
Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini satu kali lagi kesempatan yang Kau berikan untuk kami masih bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami walau secara online ya Tuhan, tapi kami bersuka cita, kami bergembira karena kami masih bisa beribadah di hadapan Engkau. Biarlah ya Bapa, Engkau berikan kepada kami tanah hati yang baik sehingga firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kita siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik. Ketemu sama Kak Dian. Tadi udah nyanyi sama Kak Dian halo full bahasa Jawa, ada Gandol Gusti, ada Aku Tresno Yesus, ada nyender. Nah, karena hari ini Kak Dian halo nyanyinya full Jawa. Oke, tema firman Tuhan hari ini sudah kadang kasih bahasa Jawa juga deh. Sama seperti lagu tadi yang terakhir, nyender Neng Gusti Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersandar hanya kepada Yesus. Apapun keadaan adik-adik hari ini, sandaran kita hanya boleh kepada Tuhan Yesus, jangan kepada manusia, tapi kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pernah dengar firman Tuhan tentang kalian kasih clue. Dia punya segalanya. Semuanya dia punya. Tapi tiba-tiba diambil semua sama Tuhan. Semuanya tanpa tersisa. Dari keluarga, dari harta, dari kesehatan, dari orang-orang sekelilingnya, semuanya diambil sama Tuhan. Siapakah orang tersebut? Ayo, ada 4 huruf. Depannya A, belakangnya B. Nah, adik-adik pasti tahu kan, namanya adalah Ayub. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ngelihat cerita dari seorang Ayub ini adalah, wah, dibacanya sih cepat ya adik-adik, tapi proses yang Ayub alami ketika dia mengalami suatu hal bencana besar dalam hidupnya, siapa sih yang gak sedih ketika dia diberitahu bahwa dia kehilangan semua hartanya, kambing, domba, lembu, semuanya pokoknya, hewan ternaknya tuh semuanya hilang, musnah. Tiba-tiba dia dapat kabar bahwa anaknya meninggal, pergi semuanya. Bahkan tiba-tiba dia mendapatkan sakit yang luar biasa, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dipenuhi dengan borok-borok adik-adik. Bagaimana posisi Ayub saat itu begitu. Kalau kita ngalami, kita pasti udah menangis di hadapan Tuhan. Kita pasti udah sedih. Tuhan, bagaimana aku bisa melewati ini? Tuhan, bagaimana aku bisa menyelesaikan semuanya? Kita pasti berdoa, berseru kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, apa rencanamu? Tuhan, apa rancanganmu? Tuhan, kenapa kau izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Kita pasti berkata seperti itu adik-adik. Bahkan ketika kita sekolah, kita mendapatkan nilai jelek, kadang-kadang kita tanya, Tuhan, aku tuh udah belajar, tapi kenapa masih dapat nilai yang jelek? Padahal baru nilai jelek. Terus kita bertanya kepada Tuhan, apa salahku Tuhan? Kenapa nilaiku jelek? Padahal aku udah belajar, padahal aku udah berusaha. Nah, sama seperti Ayub ini adik-adik, ketika dia sudah mendapatkan semuanya, dia punya segalanya, tapi tiba-tiba dalam waktu sekejap, sebentar doang, gak pakai lama, semuanya hilang, semuanya musnah. Dia gak punya apa-apa lagi, dia gak bisa bersandar kepada apa-apa lagi. Dia bersandar pada hartanya, enggak, hartanya udah hilang. Dia bersandar kepada keluarganya, anak-anaknya hilang. Bahkan istrinya enggak mensupport dia. Dia bersandar kepada kesehatannya juga diambil sama Tuhan. Dia dipenuhi dengan borok, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Nah, hal ini adik-adik kita akan belajar bagaimana seorang Ayub bersandar kepada Tuhan. Nanti lagunya kalian halo. Nyender neng Gusti Yesus, nyender neng Gusti Yesus. Jadi kalau kita dalam suatu permasalahan, ketika kita dalam suatu beban yang berat, kita punya persoalan, misalnya adik-adik punya pergumulan dalam sekolahnya, dalam keluarga, kakak, adik atau siapapun, kepada siapa kita harus datang? Kepada siapa? Hayo. Ingat,
kita hanya boleh datang kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Seberat apapun masalah yang kita alami, seberat apapun masalah yang kita hadapi, satu hal yang hanya bisa kita datangi, yaitu Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita. Tadi kalian belum buka, sekarang buka dulu. Kita buka Alkitab kita pada kitab Ayub pasal yang pertama. Adik-adik pasti dengar kan, sering kan dengar cerita ini bagaimana kayaknya tuh kayak Tuhan tuh ada-ada aja. Kalau kita baca nih di ayat yang ke-6. Ini kayak kalau kalian baca tuh kayak wah, Tuhan tuh ternyata tuh wah. Nah, ini ayat yang ke-6 nih adik-adik, kalian bacain, adik-adik dengarkan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi nih adik-adik, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, tapi ternyata ada satu yang nyelempit adik-adik, ada satu yang datang. Tamu tak diundang ya adik-adik. Nah, ada satu yang datang, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ternyata iblis juga ikut hadir adik-adik. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Jadi Tuhan ditanya nih sama iblis nih. Karena mereka semua kumpul. Tuhan gak tanya sama malaikatnya. Tuhan tanya sama si iblis, si setan ini kan. Tuhan tanya, dari mana engkau? Tuhan pakai bahasa basi dulu nih adik-adik, tanya, hei iblis, dari mana kamu? Nah kan, lalu iblis jawab nih sama Tuhan. Tuhan komunikasi sama si iblis, ngobrol sama si iblis. Iblis, kamu dari mana nih? Kayaknya kamu sibuk banget ini kan? Nah, iblis jawab nih. Iblis jawab sama Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ternyata kegiatan iblis itu banyak adik-adik. Salah satunya mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ternyata iblis ini juga suka jalan-jalan. Bukan cuma kalian, bukan cuma adik-adik yang suka jalan-jalan, suka keliling-keliling. Tapi ternyata iblis juga suka jalan-jalan dan suka keliling-keliling. Tuhan tanya nih sama si iblis. Kayaknya Tuhan kepo nih. Si iblis dia bisa jalan-jalan nih. Habis keliling-keliling bumi, keliling-keliling dunia. Terus Tuhan tanya sama iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Nah, Tuhan mau tanya nih sama iblis, hei iblis, kamu tahu gak sih hamba-Ku Ayub? Tuhan nih mulai memperkenalkan siapa Ayub. Kamu kenal gak sih sama hamba-Ku Ayub ini? Nah, Tuhan memuji Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Ternyata kalau kita menjadi orang-orang yang saleh, kita menjadi orang-orang yang jujur, Tuhan tuh sayang sama kita. Bahkan kita dipamerkan sama iblis. Bahkan si Ayub ini dipamerkan ke iblis oleh Tuhan. Kamu habis keliling bumi kan? Kamu lihat gak hamba-Ku yang saleh dan jujur itu? Yang gak ada dimanapun di dunia ini. Terus yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ternyata kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menuruti firman Tuhan, datang beribadah, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, hidup jujur, saleh, bertanggung jawab, ternyata Tuhan suka. Tuhan suka sama kita, Tuhan sayang sama kita. Tuhan akan menceritakan kita kepada orang-orang, bukan hanya kepada malaikat, tapi kepada iblis juga Tuhan cerita. Kamu lihat gak hamba-Ku itu Ayub yang demikian saleh dan jujurnya, yang jauh dari kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Si iblis jawab ya adik-adik. Ternyata dia tahu siapa nih Ayub. Ternyata dia tahu nih siapa nih yang dimaksud sama Tuhan. Terus iblis jawab, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Loh Tuhan, kan Ayub semuanya punya, ya pasti dia akan hidup takut akan Engkau. Dia punya segalanya, gak ada alasan untuk dia berduka cita, gak ada Tuhan. Hartanya banyak, dia punya anak, punya istri, kesehatan dilindungi, semuanya dia punyai. Nah, ayat 10 dikatakan, bukankah Engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu.
Jadi ternyata kalau kita menjadi orang-orang yang saleh, kita menjadi orang-orang yang jujur, kita takut akan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, semuanya yang dicari oleh bangsa-bangsa diberikan kepada kita. Nah, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ternyata buah dari kita takut akan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang saleh, kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengikut kepada kita. Nah, iblis tahu itu dia jauh sama Tuhan. Tuhan semuanya kau pagari, semuanya kau berkati, jadi nggak ada alasan untuk Ayub tidak taat kepada engkau. Ayat 11 dikatakan, tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis nantang nih adik-adik. Oke, Tuhan gini deh, kau cabut semua pagar perlindunganmu, kau ambil semua yang dia punya, kita lihat apakah dia masih mengasihi engkau. Kita lihat apakah dia masih takut hormat akan engkau. Kita lihat apakah dia masih bersandar kepada engkau. Ayat-ayat selanjutnya adik-adik dibaca sendiri di rumah ya. Jangan lupa harus dibaca. Semuanya nih adik-adik, mulai dari harta, mulai dari kesehatan, mulai dari anak-anak, semuanya diambil tanpa tersisa. Kadang-kadang kita aja kalau punya uang 10.000 tiba-tiba hilang aja, kita pasti sedih, kita pasti pikir, di mana jatuhnya uangku? Tadi uangku taruh mana ya? Itu 10.000 ku terakhir. Itu aku buat jajan. Kita pasti cari. Kalau kita masih kecil kayak adik-adik pasti nangis. Mah uangku hilang. Pasti begitu. Pasti kalian akan menangis. Pasti kalian akan bertanya di mana uangku, di mana uangku. Padahal 10.000. Kita udah menangis terseduh-seduh. Ayub kehilangan semuanya. Iblis berkata, Tuhan cabut semua pagar perlindunganmu, ambil semua hartanya, ambil semua anaknya, ambil semua kesehatannya, dan kita lihat apakah dia masih bersandar kepada engkau. Nah, oke, Tuhan akses semuanya. Tuhan ambil satu persatu dari semua yang dimiliki Ayub. Dan ketika semuanya diambil, apa yang terjadi? Apakah Ayub masih bersandar kepada Tuhan? Apakah Tuhan masih nyender neng Gusti Yesus? Apakah Ayub akan tetap bersandar kepada Tuhan? Kita lihat jawabannya di ayat yang ke-20. Hal yang luar biasa. Kalau kita baca kitab Ayub mungkin 1 atau 2 jam selesai. Tapi ketika kita melihat perjalanan Ayub dan merasakan semua duka, luka yang Ayub alami, kita akan berpikir, wah, Ayub luar biasa. 20 dikatakan, ketika semuanya sudah diambil adik-adik, semuanya tanpa tersisa, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Di semua keadaan hidup, hati, pikirannya kacau, yang dilakukan oleh Ayub adalah dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia menyadari semua yang dia miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebuah perkataan yang keluar dari seorang yang mengalami kesesakan yang luar biasa. Ayub mengalami pencobaan yang begitu hebat adik-adik. Kalau adik-adik lihat ilustrasinya di YouTube mungkin akan banyak. Supaya adik-adik lebih mengerti lagi, tinggal buka aja Ayub gitu aja, pasti akan keluar. Nah, adik-adik akan melihat ilustrasi bagaimana Ayub mengalami suatu penderitaan. Bahkan kata-katanya tuh luar biasa. Aku keluar dengan telanjang, keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Untuk kita bisa mengatakan itu dibutuhkan hati yang benar-benar luas untuk berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah namamu. Ketika kita kehilangan sesuatu dalam hidup kita, ketika adik-adik mulai mengalami kesedihan yang luar biasa, mungkin di sini adik-adik yang ada yang tinggal mamanya, ada yang tinggal papahnya, ada yang tinggal kakaknya atau tinggal adiknya, om, tante, kakek, nenek. Kita pasti pernah mengalami kesedihan, kita pasti mengalami kehilangan. Tapi bagaimana kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan? Tuhan, aku yakin dan percaya segala sesuatu yang telah Engkau ambil itu yang terbaik.
Bagaimana kita menyikapi ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita dapat nilai jelek, kita akan marah-marah sama Tuhan atau kita akan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat nilai yang terbaik yang Kau berikan. Aku akan berusaha lebih lagi, atau kita akan marah-marah sama Tuhan. Atau ketika kita dimarahin sama orang tua karena kita melakukan kesalahan, atau kita akan marah-marah balik sama orang tua kita. Mama yang jahat, mama marah-marah sama aku. Atau kita akan berkata, ya ma, maaf aku melakukan kejahatan, melakukan kesalahan. Nanti besok lagi aku gak akan ulangi. Aku mau belajar untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Nah, kita harus belajar adik-adik bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang bersandar kepada Tuhan. Kalau aku masih kecil, masa sih perlu bersandar sama Tuhan? Perlu. Baik kita kecil, baik kita sudah dewasa atau sudah kakek nenek pun, kita perlu yang namanya bersandar kepada Tuhan. Sandaran kita hanya kepada Yesus. Dan ayat yang ke-22, ini adalah hal yang luar biasa. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub gak salah sangka loh sama Tuhan. Ayub gak, Tuhan kenapa semuanya Engkau ambil? Dari anak harta semuanya Engkau ambil, Tuhan kenapa? Enggak. Bahkan ayat ini mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi kalau sesuatu Tuhan ambil dari kehidupan kita, bisa kita tetap mengucap syukur, bisa kita bersandar sama Tuhan. Ketika Tuhan ambil mungkin kesukaan kita, mainan kita, mungkin kita punya kesayangan tiba-tiba hilang gitu kan, ya kita bisa bersyukur. Atau kita marah-marah sama papa, atau kita marah-marah sama diri kita sendiri, atau gimana. Nah, ayo mulai hari ini adik-adik kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, kalian gak tahu adik-adik, tapi Tuhan tahu. Adik-adik hari ini sedih, adik hari ini ada di bahagia, ketawa, senyum, menangis atau apapun, hanya Tuhan yang tahu. Ingat adik-adik, akan selalu satu pribadi yang selalu mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau lagu itu ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi siapa sih yang menghibur kita? Siapa sih yang selalu ada buat kita? Jawabannya satu, yang kalian pasti percaya, gak akan dia tinggalin kita. Namanya Yesus. Orang-orang sekeliling kita, mungkin teman kita akan meninggalkan kita, tapi ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita buka lagi Alkitab kita sebentar ya adik-adik. Kita buka di ini. Ayub 4 ayat yang ke-6. Ayub 4 ayat ke-6, firman Tuhan mengatakan, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Jadi kunci kita tuh cukup takut sama Tuhan, takut akan Tuhan, hormati Dia, hidup sesuai kebenaran firman-Nya, bersandar kepada Dia, maka Dia Tuhan yang akan berikan kita kekuatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak bisa kita lewati adik-adik, semuanya bisa kita lewati. Ayub bisa melewati badai pencobaan dalam hidupnya. Ayub bisa. Kalau Ayub bisa, kalian bisa, adik-adik juga bisa. Jadi jangan berkata Tuhan ninggalin aku, Tuhan gak dengar doa-doaku, Tuhan jauh dari hadapanku, Tuhan tuh gak sayang sama aku. Enggak. Tuhan tuh sayang sama anak-anaknya, Tuhan sayang sama kalian, Tuhan sayang sama adik-adik. Jadi jangan berkata Tuhan gak dengerin doaku. Dengar. Tuhan tuh dengar semua suruhan kita. Bahkan dari permintaan kita sekecil apapun Tuhan tahu. Tapi ingat, ada 3 ketika kita berdoa. Tunggu, iya dan tidak. Tinggal kita ada di tarak mana nih. Atau Tuhan berkata ya,
tunggu dulu nak atau tidak, aku akan ganti yang terbaik. Jadi mari adik-adik, walau kita masih kecil, adik-adik nggak tahu yang nonton ini umur berapa, tapi kalian berharap dan kalian ingatkan adik-adik untuk kita tetap jadi orang-orang yang kuat dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Tetap setia, tetap beribadah dimanapun adik beribadah, di Panji Kristus, di gereja manapun kalian berharap adik-adik mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan, kita belajar apa ini? Simut. Kita belajar bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi udah nyanyi dengan sukacita, ambil sukacita bersama keadaan hal-hal yang semangatnya powerful. Nyanyinya udah kayak oke. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak yang lain. Ada Kak Ariana, ada Kak Ita, ada Kak Miracle. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan sukacita yang lebih semangat lagi. Kita ketemu lagi minggu depan adik-adik. Yuk kita sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kebenaran firman pada sore hari ini ya Bapak. Kami belajar untuk menjadi orang-orang bersandar hanya kepada Engkau. Apapun musim kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap bersandar hanya kepada Engkau. Segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, buat semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, kuatkan, teguhkanlah hati mereka. Mereka yang mengalami kehilangan, mereka yang mengalami kesedihan, mereka yang mengalami duka cita. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan, tapi Engkau Allah yang mengetahui setiap hati anak-anak-Mu. Hiburkanlah hati mereka, buat mereka kembali bersukacita dan buat mereka kembali bergembira dalam mereka datang beribadah di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan bersama dengan kakak-kakak yang lain. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang daripada Engkau akan jauh lebih luar biasa lagi. Terima kasih ya Tuhan, kita semua yang sudah berdoa berkata amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. God bless you. Ku mau selalu